Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Banyak terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian atas setiap dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati, baik dalam hal apapun, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara yang dilakukan. Tuhan memberkati semuanya. Oke, baik teman-teman dan saudara sekalian, kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian di mana seorang muslimah tinggalkan Islam karena menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang muslimah ini, ya, ia adalah seorang penari, ya, penari striptease, ya. Ya, kalau tidak salah kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti apa cara dan bagaimana ia bisa menjadi seorang pengikut Kristus? Maka kali ini teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia akan menyampaikan pesan-pesan atau kesaksiannya bagaimana ia menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Karena itu, mari kita saksikan dalam cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Thank you. Saya berasal dari Jawa, yaitu Malang. Dan saat ini usia saya 37 tahun. Sekarang saya tinggal di Bali. Dan saat ini yang saya lakukan, nggak tahu juga apa saya lakukan saat ini. Tapi saya mau taat aja sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan sebenarnya masa kecil saya itu nggak ada masa kecil yang buruk. Keluarga saya itu termasuk keluarga yang bahagia. Dan dibilang kekurangan sebenarnya nggak ada. Tapi ada satu momen di mana ibu saya dipanggil Tuhan. Dan dulu background saya yaitu dari seberang, yaitu dari Muslim. Okay. Dan bagaimana masa kecil saya itu setelah ibu saya meninggal, di situ saya kehilangan sosok yang benar-benar mengayomi dalam rumah tangga, ya, terutama dalam keluarga saya. Dan setelah ibu saya meninggal, background bapak saya itu TNI dan dia itu orangnya yang keras, kasar, dan dikit-dikit mukul. Dan ibu saya meninggal itu sebenarnya juga karena ada andil bapak saya. Bapak saya itu kan suka mukul. Jadi pas ibu saya dipukul itu 2 minggu kemudian ibu saya sakit dan meninggal. Dan disitulah saya kehilangan arah. Dan bapak juga mukul, ibu baru meninggal, bapak juga mukul ke anak-anaknya. Dan mungkin saya waktu itu masih umur 11 tahun dan ada sakit hati gitu. Kok ini saya baru ibu tapi udah dipukul. Dan akhirnya namanya anak kecil, ya, jadi punya pikiran, udah aku kabur aja. Dan ceritanya saya kabur. Saya pun kabur ke rumah saudara saya, ke rumah, kalau orang Jawa itu Tante Bude, ke rumah bude saya. Nah, pas saya kabur di rumah bude saya disekolahin sama mereka selama 3 tahun. Pas saya sekolah sama mereka, saya dihajar juga, salah sedikit dihajar. Akhirnya saya punya pemikiran, nanti saya kabur aja lah, saya harus kumpulin uang, saya harus kabur jauh-jauh dari Jawa. Dan saat itu saya dapat uang, saya kabur di Jakarta. Waktu itu saya umur 16 tahun. Dan saya kabur itu tidak ada siapa-siapa yang menemani saya. Dan ceritanya terus, singkat cerita, saya itu ketemu dengan teman-teman, yaitu teman-teman Manado. Dari situlah saya kenal namanya dunia malam. Dan saya ingin mencoba, kok mereka cari uang gampang ya. Terus namanya anak-anak, ya, saya kan anak-anak waktu itu umur 16 tahun, kayaknya pengen deh coba-coba. Karena kayaknya enak banget ngelihat mereka. Nah, disitulah
saya coba-coba jadi penari. Tapi saya lihat, wih kok penari gini ya. Tapi karena saya belum pegang uangnya, jadi saya masih kayak kaget. Tapi setelah saya pegang uangnya, saya kaget lah. Sedangkan di Amsal sendiri saya baca itu ada kan seorang pelacur ya. Namanya pelacur kan itu kalau di Alkitab dibilangnya pekerjaan tua. Dan pekerjaan tua itu kan sedangkan dari zaman dulu aja sudah ada cerita seorang pelacur. Apalagi zaman yang sekarang. Jadi dari situlah saya kenal namanya pekerjaan malam dan banyak hal yang saya alami di dunia permalaman. Dan di situ saya juga belajar yang namanya narkoba, merokok, minum, semuanya. Dan di situ juga saya seperti anak yang kesenangan karena ada mainan baru. Bisa dikatakan seperti itu. Dan dari situlah saya sampai 11 tahun menggeluti dunia penari. Dan di situ juga mas saya bekerja di dunia perfilman, saya seperti merasakan, aduh gimana sih kalau aku kerja malam terus, sedangkan aku itu pengen kenal Tuhan loh. Gue tuh pengen kenal Tuhan, tapi nggak ada yang nuntun, gimana caranya. Dan setiap malam itu, setiap kali saya nari, saya bilang, Tuhan, saya sebenarnya nggak mau loh nari ya Tuhan, tapi kalau aku nggak ada yang kalau gue nggak ada yang nuntun, ntar gimana Tuhan? Nggak bakalan gue bisa berhenti ini Tuhan. Tapi saya percaya di situ itu setiap kali saya mengeluh sama Tuhan, Tuhan itu selalu dengar saya. Karena saya gini, di Alkitab malaikat berdosa dia buang, sedangkan kita manusia berdosa dia tetap tolong, dia tetap berikan tangan, dia tetap memberikan kasihnya untuk manusia. Jadi saya percaya kalau suatu saat saya itu akan berhenti dari semuanya ini. Tapi saya waktu itu kan saya tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi saya jadi saya ada kesaksian, saya ada penglihatan waktu itu, ada tangan berbentuk cahaya dan dia mengeluarkan tangan seperti ini. Dan dia bilang gini, sayalah yang awal dan yang akhir. Wow. Taunya itu saja, yang awal dan yang akhir. Nah saya bangunlah, apa itu yang awal dan yang akhir. Nah di situ saya kayak lihat di foto di kamarnya teman saya, itu apa ya? Itu kok cahaya tangan gitu, kayak aku pernah lihat ya. Itu pas di mimpiku, tapi kayak bukan mimpi. Nah disitulah saya kayak Tuhan arahkan kamu ke gereja, tapi saya pelan-pelan gitu, saya sendiri pertama kali saya ke gereja sendiri saja tanpa dituntun sama siapa. Nah pas di gereja itu saya masih ingat waktu di gereja itu jam 5 sore, tapi saya datangnya jam setengah 6 atau jam 5 gitu pas ada khotbah. Nah di khotbah situ dikatakan pendetanya bilang membahas tentang wahyu, tentang alfa dan omega. Dan disitulah saya kayak ingat Tuhan, loh kan ini kan yang awal dan yang akhir seperti Tuhan kasih ke aku ya waktu tangan itu, waktu tak ada tangan yang bercahaya itu. Nah disitulah awal saya mengenal Tuhan. Dan pelan-pelan sekalipun saya masih rusak di dunia permalaman, tapi saya percaya tangan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dalam kegelapan ini. Dan dari awal situ saya bertemu dengan Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang baik. Dan saya pun juga percaya kalau bukan dari saya sendiri yang mau mengulurkan tangan saya, pasti saya tidak akan pernah seperti yang sekarang. Dan singkat cerita, saya ikut pelayanan dengan teman-teman, seperti dengan Roni juga dulu pernah pelayanan sama-sama, dengan Kak Elisa juga, dan bahkan teman-teman yang ada di Jakarta. Tapi waktu saya ikut pelayanan itu saya masih
eh, masih ada rusak-rusaknya, masih ada rusak-rusaknya, belum benar. Tapi saya mencoba mau ikut ke jalan yang benar dan saya mau berusaha. Nah, di saat itu kayak ada, waktu itu saya jalan ke Manado, liburan ke Manado. Nah, waktu pas di Manado itu di kamar saya dengar telinga sebelah kiri, sekolah Alkitab Jo ngana. Nah, di situ saya bingung, ih, apa itu? Sekolah Alkitab apa itu? Saya nggak tahu sama sekali sekolah Alkitab. Karena jujur waktu saya ke gereja, waktu saya ikut pelayanan, saya membaca firman, saya ikut berdoa, tapi saya tidak pernah tahu apa maksud firman yang sebenarnya. Dan disitulah saya ikut Tuhan. Oke Tuhan, deal-dealannya Tuhan ya. Kalau memang Tuhan mau aku ikut ke sekolah Alkitab, aku percaya pasti Tuhan kasih jalan nih. Nah, tapi saya tunda sekolah Alkitab selama 2 tahun. Saya tunda itu, waktu itu saya ke Bali. Pas waktu saya di Bali, saya mulai lagi ikut arus Bali gitu ya, rusak-rusak gitu deh. Pas tahun 2016, tapi saya tahu kalau saya meneruskan kerusakan saya ini, saya akan susah bangkit. Nah, akhirnya saya deal-dealan sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya ke sekolah Alkitab, Tuhan ini saya ada uang 50.000 Tuhan. Saat ini juga iman saya pertaruhkan sama Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Dan benar-benar Tuhan, saya waktu itu tidak ada uang. Dan uang saya hanya 50.000 saja. Tapi dahsyatnya Tuhan, Dia kasih uang lebih dari cukup untuk sekolah Alkitab. Dan nggak tahu itu siapa yang kasih. Dan di situ saya kayak, wah Tuhan ini benar-benar ya, memang benar-benar dari Tuhan. Ini saya menangis karena kebaikan Tuhan. Dan di situ saya tidak bilang 1, 2, 3 lagi, tapi saya langsung beli tiket untuk sekolah Alkitab, dan itu tahun 2016 juga. Dan di sekolah Alkitab pun sebenarnya membuat saya takut juga ya, kok di sekolah Alkitab, tapi kok kayak penjara, kok kayak gini ya. Dan bahkan sebenarnya saya juga banyak adu mulut juga sama anak-anak yang sekolah Alkitab sana. Tapi saya percaya itu kayak, aduh, itu iblis yang mau menggagalkan saya. Dan di situ pun saya juga seperti, aduh ini saya cek malam tapi kayaknya dipandang juga sebelah mata. Tapi saya mungkin karena saya orangnya cuek dan saya juga mau ikutin kata Tuhan, jadi saya ya udahlah bodo amat. Karena saya di sekolah Alkitab saya punya tempat berdoa, itu dibilangnya kamar kosong, kamar berhantu. Tapi saya selalu berdoa di situ. Saya berdoa di situ, saya minta ke Tuhan supaya Tuhan kuatin saya, dan saya puji Tuhan, saya lulus sekolah Alkitab, dan saya juga masih diproses juga sama Tuhan, selesai sekolah Alkitab, dan saya percaya proses itu yang membuat saya saat ini menjadi kuat. Dan setelah saya lewatin setiap proses, saya sekolah Alkitab, sampai saat ini pun saya juga masih diproses, tapi saya percaya sedangkan pelacur aja Tuhan masih mau gandeng, dia bisa menjadi saksinya Tuhan, bahkan dia memenangkan jiwa satu kampung. Tapi saya percaya juga, sekalipun saya belum pernah memenangkan jiwa, tapi saya percaya bahwa saya sudah dipilih Tuhan sampai saat ini. Ya, teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang kecil ketika kita merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang salah lalu kita tinggalkan, maka percayalah bahwa Tuhan akan mengubah kita. Ya, seperti yang sudah disaksikan oleh Murtadin ini, dari orang yang tidak mengenal Kristus sampai menjadi mengenal Kristus. Dari orang yang tidak mengenal Kristus, melakukan kesalahan-kesalahan atau di luar kehendak Tuhan, maka dari cara-cara itu Tuhan akan mengingatkan dan menyadarkan, dan kemudian kita mulai berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah. Maka dari sini
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajarkan untuk kembali kepada ajaran yang benar. Seperti yang disampaikan dalam kesaksian ini bahwa seorang pelacur saja Tuhan ampuni, apalagi kita, maka Tuhan pasti ampuni kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua memang manusia yang seharusnya tak pantas untuk diselamatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Ia rela menebus kita dari maut, menebus kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita dari rawa dosa, supaya kita beroleh keselamatan. Dan puji nama Tuhan, melalui kesaksian ini, Ia juga menjadi seorang pelayan Tuhan. Dari penari striptis sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya apa? Tuhan pakai semua itu untuk mengingatkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang, puji Tuhan, Ia menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan Dia dipercayakan untuk terus melayani Tuhan. Oke teman-teman, demikian juga pesan dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.